ya. Istirahat. Kemudian tadi pelajaran apa? Apa? Ya. Kita gitu sebentar ya. Sudah tahu kan teknik stop ya? STOP pernah kita pelajari waktu di lab kemarin ya. Oke. Sekarang ambil posisinya masing-masing. Ibu beri waktu 2 menit. Oke? Siap? Itu ada perasaan kita itu merasa diakui ya, cerita kita merasa didengarkan, hati kita menjadi tenang. Simak baik-baik. Kita ingin tahu. Oke, tadi tentang apa videonya? Menghargai dan menghormati orang lain, toleransi. Nah, mungkin itu sering kalian alami setiap hari ya, baik di sekolah, di kelas, ataupun berbeda pendapat di rumah. Nah, apa menurut kalian menghargai pendapat itu penting tidak? Penting. Kenapa? Salah satu contoh dari sikap toleransi. Yang lainnya? Mengapa sikap menghargai itu sangat penting? Menghargai pendapat itu sangat penting. Karena dengan menghargai pendapat, orang lain akan bagaimana?
Iya, terjadi beda argumen. Boleh kita tidak berbeda pendapat? Boleh tidak? Boleh saja ya. Asalkan ketika orang lain mengeluarkan pendapat, kita harus bagaimana? Menghargainya, ya. Nah, Ibu sekarang akan membagikan kelompok, ya. Ini kelompoknya. Siapa yang mempresentasikan ini? Ini Miftah. Oke, sok. Silahkan. Kami dari kelompok saya akan Siapa ini yang mempresentasikan? Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan lagi. Berbeda dari menghargai pendapat orang lain, dengan menghargai pendapat orang lain mengenal hal lain terkait hubungan pada diri kita, serta bisa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali. Ada yang bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya?
Oh, senang sekali. Oh, senang sekali. Sangat senang. Senang dan bahagia karena jawab. Gimana? Apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Boleh berpendapat satu orang? Saling membantu satu sama lain. Saling membantu satu sama lain. Kemudian, ya, dapat mengekspresikan diri lebih baik lagi. Oke, lainnya. Hargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Ya, tadi kalian sudah berdiskusi tentang manfaat menghargai pendapat orang lain, kemudian cara agar dapat menghargai pendapat orang lain, dan pentingnya saling menghargai pendapat orang lain. Insya Allah mudah-mudahan paham atau tidak? Paham. Oke, itu tadi balik lagi pertanyaan. Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Yang menariknya apa coba? Bagian mananya yang menarik? Terus bagian berdiskusi. Ya, apa lagi? Bagian presentasi. Oke ya, masing-masing orang mempunyai bagian kesukaannya sendiri ya. Nah, itu ketika kalian sedang berdiskusi, ketika kalian yel-yel itu kalian sudah menghargai pendapat orang lain. Ya, secara tidak langsung kalian sudah menghargai pendapat orang lain. Nah, cara apa yang kalian lakukan supaya bisa menghargai pendapat orang lain? Mendengarkan, ya. Menanggapi, merespon, apalagi dan sebagainya. Itu yang jelas. Ketika ada orang yang sedang berpendapat, tadi betul mendengarkan dulu, kemudian baru menanggapi. Kalau perlu ditanggapi, jadi kalau tidak perlu ya sudah. Dan mengungkapkan pendapat, ada tantangan tidak? Tidak ada. Berarti fine saja ya. Oke, good. Nah, sekarang rencana ke depannya mau seperti apa? Ketika kalian sudah mengetahui tentang menghargai pendapat, rencana ke depannya mau bagaimana? Harus lebih percaya diri. Oke, siap. Apa lagi? Lebih baik lagi dalam menghargai orang lain. Apa lagi? Mungkin itu cukup ya. Memperbaiki diri. Oke. Ada lagi? Sudah ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kalian mendapatkan manfaatnya, jadi lebih tahu bagaimana cara menghargai pendapat orang lain. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Firmansyah dari kelas 811. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Dari yang pertama, mulai dari teknik stop. Itu dapat membantu saya lebih rileks, percaya diri, dan fokus ke pembelajaran. Terus yang kedua, ketika melakukan curhat kepada teman, itu dapat membuat pikiran dan emosi menjadi lebih tenang. Dan juga ketika melakukan kerja kelompok, dapat berinteraksi dengan teman, dapat menghargai pendapat dari teman juga. Dan yang ketiga, kita dapat percaya diri untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Sekian dari saya, Erwin Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi keterampilan sosial emosional, saya merasa kurang mampu untuk melakukannya, karena ini adalah hal yang pertama kali bagi saya membuat rencana pelaksanaan layanan yang memadukan antara
pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Namun setelah dilaksanakan, ternyata pembelajaran sosial emosional ini sudah saya terapkan di layanan BK dalam bimbingan klasikal. Namun ketika itu saya tidak tahu bahwa itu termasuk pembelajaran sosial emosional. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu saya memilih diferensiasi proses dan konten, di mana dalam hal ini saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Kemudian dalam diferensiasi proses, saya karena saya sudah membagikan angket sebelumnya tentang gaya belajar mereka, jadi saya memilih video sebagai alternatif tayangan untuk memberikan materi. Ketika pelaksanaan di kelas, memang waktu 40 menit itu berasa kurang cukup ya, karena ternyata untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu mulai dari nyeting screen share gitu, kemudian mempersiapkan anak-anak untuk bisa mengikuti layanan ini, dan itu lebih dari 1 jam pelajaran. Kendalanya ya tadi, ketika pelaksanaan di kelas itu diskusi kelompok tidak seperti yang ada di RPL gitu ya, hanya memakan waktu 10 menit, tapi ternyata anak-anak itu memerlukan waktu lebih dari 10 menit untuk melakukan diskusi kelompok. Dan hal itu membuat saya berpikir untuk melakukan kaji ulang terhadap rencana RPL. Nah, tapi di luar pelaksanaan yang kurang maksimal berarti dalam alokasi waktunya memerlukan waktu lebih untuk berdiskusi. Ternyata memang anak-anak itu saya memperhatikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan yang mengintegrasikan KSE ini, mereka antusias, terutama ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Jadi anak yang saya perhatikan sehari-harinya itu pendiam, mereka ikut terlibat aktif ketika mempresentasikan hasil diskusinya itu, dan mereka masing-masing mengambil bagian dalam diskusi kelompok. Ada yang berperan sebagai presenter, kemudian ada juga yang berperan untuk mencari yel-yel apa yang akan nanti mereka sampaikan gitu. Nah, melihat hal itu saya merasa senang gitu, ternyata apa yang saya rencanakan tentang diskusi kelompok ini berjalan dengan harapan, meskipun dalam hal waktu itu tidak sesuai dengan alokasi yang sudah direncanakan di RPL. Nah, rencana perbaikan selanjutnya adalah mungkin saya akan mencari alternatif selain diskusi untuk waktu pembelajaran, waktu pelaksanaan materi itu sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan.